Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Holidin, dosen program studi sarjana terapan manajemen dan administrasi logistik kelas vokasi Universitas di Bandung Baru. Pada kesempatan pembelajaran kali ini adalah mengenai evaluasi dan pemeliharaan sistem ERP. Bahwasanya sebelum kita melakukan evaluasi dan pemeliharaan sistem, yang utama adalah kita melihat suksesan sebuah proses implementasi ERP. Keberhasilan implementasi sistem ERP tergantung strategi implementasinya yang diterapkan. Jadi beberapa tips yang perlu dilakukan untuk mendukung kesuksesan implementasi ERP menurut PARAS 2004 adalah yang pertama adanya user fokus dan teknologi fokus. Jadi antara user fokus dan teknologi fokus, user fokus berarti berusaha agar sistem ERP mendukung proses yang saat ini sedang berlangsung. Lalu yang kedua adanya fokus pada teknologi yang dapat dipertimbangkan setelah fokus terhadap user development. Yang kedua adanya dukungan vendor dan konsultan. Idealnya perusahaan memiliki kendali utama atas dukungan vendor dan jasa konsultasi implementasi ERP. Dan tak lupa juga yang perlu diperhatiin adalah mengenai pelatihan. Pelatihan sangatlah penting dalam implementasi ERP. Beberapa kegagalan implementasi ERP dikarenakan kesalahan pada buruknya pelatihan. Sekitar 10-15% implementasi berjalan dengan lancar. Jadi beberapa penyebab kegagalan karena pelatihan adalah pelatihan karyawan menggunakan software tertentu tanpa memperhatikan bisnis proses. Lalu pelatihan hanya berfokus pada urutan perintah penggunaan tanpa memperhatikan kenapa perintah tersebut dilakukan. Dan adanya penyingkatan waktu pelatihan yang semestinya dilakukan tahapan step by step dengan waktu yang telah ditentukan mungkin 2-3 hari, tapi hanya dilakukan 1 hari. Itu pun hanya poin-poin tertentunya yang dianggapnya penting. Lalu dalam menyelesaikan masalah dengan cara yang lama, tidak menggunakan sistem yang terbaru. Jadi faktor-faktor lain penyebab kesulitan pelatihan sistem ERP adalah beragaman user, lalu kompleksitas sistem yang baru, keberagaman metodologi pelatihan. Berdasarkan pengalaman sebelumnya, saat ini banyak vendor ERP yang menyediakan pelatihan dengan metode yang lebih fleksibel. Di antaranya adalah web-based virtual training. Jadi adanya pelatihan virtual berbasis web. Yang kedua adanya computer based training. Jadi training berbasis komputer langsung. Lalu adanya video course. Jadi kita diberikan file bentuk video tahapan-tahapan melakukan pelatihan. Dan adanya sel study box, jadi ada buku untuk belajar sendiri. Dan yang terakhir adalah
pop-up helm screen. Nah, bicara evaluasi dan pengukuran kinerja itu dilihat dari dua sudut pandang. Yang pertama adalah evaluasi dari sudut pandang keuangan. Evaluasi dan dari sudut pandang keuangan menekankan pada identifikasi penyimpangan anggaran yang sudah ditetapkan dengan biaya aktual yang dikeluarkan. Lalu yang kedua, evaluasi kita adalah evaluasi dari sudut pandang teknis, yaitu menekankan pada kriteria teknis. Kembali ke pertama, bahwa evaluasi finansial, salah satu pendekatan evaluasi keuangan atas kinerja ERP adalah berbasis BSC, Balance Scorecard. BSC menekankan pada finansial, customer, internal process, dan learning innovation. Persyaratan dan kriteria pengukuran BSC adalah pertama, indikator pengukuran harus dapat diterapkan oleh tim proyek. Lalu indikator utama harus mudah dihitung. Anggota proyek terlibat dalam memahami pengukuran. Dan selanjutnya adalah pengukuran harus relevan, handal, dan akurat. Dalam mendefinisikan ukuran spesifik ada dua pendapat atau pendekatan, yaitu top down dan bottom up. Top down itu dimulai dengan menentukan pengukuran yang berdasarkan pencapaian sasaran. Pendekatan ini digunakan untuk menjamin bahwa proses berlangsung tanpa menyimpang dari tujuan dan tidak ada sumber dana yang terbuang percuma. Lalu pendekatan bottom up mengidentifikasikan hambatan pada sistem ERP yang dijadikan pengukuran atas efisiensi dan efektivitas sistem ERP. Dari dua evaluasi tersebut ada beberapa perspektif keuangan. Biaya implementasi meliputi berbagai komponen biaya yang harus dipandang sebagai satu kesatuan yang disebut dengan total cost of ownership. Lalu bagaimana kita mengkonversi beberapa aspek dalam ERP menjadi sebuah nilai yang terhitung atau tangible. Misalnya layanan yang diberikan oleh Departemen IT menjadi nilai biaya. Yang kedua adalah perspektif customer. Dari perspektif customer, apakah sistem ERP dapat mendukung kebutuhan individu secara efisien? Customer system dapat berupa pengguna langsung seperti karyawan yang menggunakan sistem atau tidak langsung seperti supplier, subkontraktor, atau customer perusahaan lain. Lalu kita melihat perspektif proses internal. Perspektif ini menekankan pada usaha untuk menjawab pertanyaan sejauh mana sistem ERP dapat mendukung proses bisnis internal. Kondisi ini dikelompokkan dalam dua proses. Yang pertama adalah proses untuk pengoperasian sistem sudut pandang rasional. Lalu proses untuk peningkatan dan perbaikan kapabilitas sistem, yaitu sudut pandang pengembangan. Kriteria lain yang penting adalah penanganan proses bisnis yang permanen dan efektif. Lalu kita melihat adanya perspektif inovasi dan pembelajaran. Aspek ini digunakan untuk menilai sejauh mana sistem ERP dapat digunakan sebagai nilai tambah pengetahuan bagi perusahaan dan memfasilitasi perubahan pada masa yang akan datang.
Kemampuan ini tergantung pada pengetahuan setiap karyawan dan pengukuran dilakukan berpusat pada pengetahuan setiap karyawan. Pengukuran penting yang lain adalah ketergantungan pada konsultan luar. Lalu adanya aspek-aspek inovasi dan pembelajaran dapat kita lihat di tabel selanjutnya. Kita bicara selanjutnya setelah evaluasi finansial, kita lihat adalah evaluasi teknis. Dari segi teknis, beberapa faktor yang mempengaruhi kinerja sebuah sistem diantaranya adalah arsitektur aplikasi yang dikembangkan, laju perkembangan data, lalu populasi user, infrastruktur jaringan. Ketika membangun rencana evaluasi IRP, faktor-faktor teknis seperti sistem operasi, basis data, web server harus kita perhitungkan. Evaluasi kinerja IRP dari aspek teknis menurut RAP pada tahun 2006 adalah pertama, mendefinisikan hubungan kinerja. Misalnya, waktu tanggap minimal yang dapat diterima untuk menyelesaikan tugas keseluruhan. Yang kedua, membangun program pengujian dengan semua elemen yang sudah disiapkan dengan baik. Mengatur semua infrastruktur sesuai konfigurasi yang direkomendasikan oleh vendor. Lalu kita menjalankan unit test untuk setiap aplikasi dalam paket modul untuk menjamin bahwa semua fungsi berjalan dengan baik. Lalu dalam menjalankan integration test untuk menjamin kompatibilitas dan konektivitas antar seluruh komponen. Menggunakan alat bantu monitoring untuk sistem yang menjadi tempat berjalan sistem IRP. Misalnya sistem informasi, basis data, dan middleware. Lalu kita mendefinisikan referensi dasar waktu tanggap pada tugas utama saat sistem tidak dalam beban kerja berat. Mendefinisikan referensi dasar waktu tanggap pada tugas utama pada berbagai kondisi beban kerja. Lalu jika kebutuhan tidak terpenuhi, lakukan perubahan pada hardware, software, dan jaringan. Kemudian ulangi pengujian tersebut. Jadi, tipe evaluasi kinerja idealnya meliputi beban kerja, integrasi sistem uji unit, dan uji paralel untuk mempelajari setiap sistem. Bagaimana sistem bekerja pada lingkungan tertentu. Pengujian sebaiknya juga dilakukan pada setiap fase pengembangan sistem ERP yang dimulai dari awal proyek hingga sistem berjalan seluruh. Ketika mendefinisikan kinerja yang dibutuhkan, beberapa faktor yang perlu diperhatikan adalah masukan dari user dan harapannya terhadap sebuah sistem. Ukuran respon time yang diperlukan setiap tugas dan subtugas saat kondisi tertentu. Jadi dalam proses evaluasi kita melakukan adanya analisis. Analisis itu dengan 9 tahapan. Tahap pertama, mendefinisikan ukuran kinerja yang dibutuhkan. Ukuran kinerja didefinisikan berdasarkan proses end-to-end. Artinya saat mulai awal diukur sampai akhir. Pengukuran yang semuanya berkaitan dengan kebutuhan user. Misalnya, waktu tanggap untuk aktivitas adalah menambah data supplier baru, menjalankan sebuah permintaan data, menjalankan sebuah order pembelian, dan lainnya.
Lalu tahap yang kedua, membuat program pengujian testbed dengan semua komponen sudah terpasang. Testbed adalah suatu paket pengujian yang dijalankan pada sistem yang meliputi semua komponen, dikonfigurasikan semirip mungkin dengan lingkungan implementasi sebenarnya. Semua vendor biasanya menyediakan informasi mengenai dukungan platform yang diperlukan. Hardware pendukung yang digunakan dalam testbed harus sesuai dengan rekomendasi. Apa saja kebutuhannya, perangkat kerasnya, maka kita harus perhatikan. Simulasi lalu lintas data melalui jaringan internet, maka mesin klien harus dikonfigurasi berada di luar router. Komponen lain seperti contoh data, alat monitoring pengujian dan alat bantu pengujian sudah disiapkan. Tahap selanjutnya, tahap yang ketiga, konfigurasi disesuaikan dengan keseluruhan infrastruktur dasar rekomendasi vendor. Sebelum dilakukan pengujian, apapun perlu dilakukan penyesuaian konfigurasi dan spesifikasi berdasarkan rekomendasi vendor. Rekomendasi penting yang lain adalah konfigurasi teknis database, keamanan jaringan, jumlah aplikasi input-output, memori sistem operasi, spesifikasi hardware, server, dan lain-lain. Jika tes dilakukan pada lingkungan yang tidak sesuai, maka tes tersebut menjadi sia-sia. Jika dalam pengujian terdapat perubahan konfigurasi, maka harus diuji kembali pada tahap berikutnya. Tahap yang selanjutnya, menjalankan unit test untuk menjamin bahwa fungsi berjalan baik. Hasil tes pada tahap 1 yaitu identifikasi atas semua fungsi dan tugas-tugas penting yang dilakukan oleh sistem. Setiap fungsi dan tugas-tugas ini diperlukan dan diuji pada masing-masing unit secara terisolasi untuk menjamin bahwa tugas ini dapat diselesaikan oleh sistem. Pengujian unit berguna untuk menjamin bahwa produk berjalan sesuai dengan rencana. Lalu tahap yang kelima, menjalankan integrasi tes untuk menjamin kompatibilitas dan konektivitas antar semua komponen. Tahapan yang penting karena di tahap ini semua komponen diuji bersama-sama. Semua fungsi, subfungsi, dan interaksi antar fungsi diuji secara berkesinambungan. Lalu tahap yang keenam, mengaktifkan semua alat bantu monitoring. Fase ini menyiapkan alat bantu monitoring yang sudah disiapkan pada tahap kedua. Alat bantu ini membantu mengukur semua parameter kinerja sesuai dengan standar kinerja yang diinginkan. Tahap selanjutnya, mendefinisikan referensi dasar waktu tanggap pada tugas utama pada kondisi beban kerja yang normal. Setelah alat bantu monitor diaktifkan dan berjalan dengan lancar, selanjutnya akan dilakukan simulasi perhitungan kinerja pada beban kerja normal. Waktu tanggap dihitung dengan cara mengirimkan tugas ke sistem dan mengukur waktu dari awal sampai selesai menggunakan stopwatch time script. Lalu tahap ke-8, mendefinisikan referensi waktu-waktu tanggap untuk berbagai beban kerja, terutama adalah beban maksimal dan minim. Misalnya, tugas diharapkan selesai dalam 40 detik, ketika dijalankan kemudian diperoleh rata-rata 20 detik. Dalam beban kerja minimal 30 detik pada beban normal dan 52 detik dalam beban maksimal. Tahap yang ke-9, melakukan perubahan atau perbaikan untuk memenuhi tuntutan kinerja yang dibutuhkan. Jika ternyata tuntutan kebutuhan kinerja tidak dapat dipenuhi, maka perlu dilakukan perubahan.
misalnya dalam bentuk pengaturan ulang infrastruktur dan konfigurasi, menambah atau mengurangi sumber daya yang terkait. Pada tahap ini maka dapat dinyatakan bahwa aplikasi yang dipasang sudah berjalan dengan beban kerja yang realistis dan memenuhi tingkat layanan tertentu. Setelah kita evaluasi proses dari sebuah sistem ERP, kita lakukan adalah pemeliharaan sistem. Jenis pemeliharaan sistem menurut LS 2004 adalah kolektif berupa aplikasi tambahan. Jika ada tambahan aplikasi dari vendor atau objek baru. Troubleshooting, penyelesaian masalah berdasarkan laporan user. Lalu adanya adaptif, yaitu berupa transfer, implementasi fitur baru. Lalu ada testing, pengujian setelah perubahan. Modifikasi atau kustomisasi internal. Dan penyelesaian antarmuka, implementasi antarmuka dengan software lain. Kita melihat adanya perspektif berupa upgrade versi, yaitu penyesuaian, perencanaan, dan implementasi versi baru. Perspektif berupa administrasi, monitor respon time, ambang batas, ukuran file, backup, dan error log. Monitoring alur kerja, menelusuri aliran aktivitas pemeliharaan. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk proses pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.